Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Krisida Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Pump yang dibuat oleh Meme Rister. Dan kita hari ini punya varian Sudoku baru lagi ya. Namanya adalah Killer Kanggurus. Jadi masih ada hubungannya dengan Killer Sudoku untuk aspek penjumlahan, tapi kita juga harus membagi masing-masing sangkar ini menjadi dua area. Dan nantinya bakal ada peraturan tertentu lah untuk area tersebut. Ini lumayan menarik banget untuk variannya, dan mungkin walaupun peraturan cukup panjang, tapi memang beberapa varian Sudoku membutuhkan peraturan yang cukup panjang tersebut ya, agar penjelasannya bisa detail nanti. Tapi nanti saya akan berikan juga contoh-contohnya untuk varian ini. Oke, dan mari kita langsung saja lihat peraturannya, dan seperti biasa, link puzzle hari ini ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Kemudian untuk peraturan killer kanggurus, setiap sangkar berisikan tepat dua area, di mana sebuah area adalah petak-petak yang terhubung secara ortogonal dan berjumlah sesuai dengan total yang diberikan. Angka boleh berulang pada sangkar, namun tidak boleh berulang pada sebuah area. Oke, kita lihat contohnya ya. Jadi untuk sangkar di sini, kita harus membaginya menjadi dua area yang berbeda. Misalkan ada seperti ini dan seperti ini. Dan area tersebut adalah petak-petak yang semuanya akan terhubung secara ortogonal. Jadi secara horizontal dan secara vertikal. Jadi di area ungu sini, seluruh petaknya terhubung secara horizontal dan secara vertikal, dan sama juga dengan hijau di sini. Seluruh petak tersebut telah terhubung secara vertikal atau secara horizontal. Kemudian nantinya untuk area di sini, untuk area ungu, dia juga harus berjumlah sesuai dengan total yang diberikan. Ini adalah 15, maka ungu berjumlah 15. Dan sama juga untuk hijau, dia akan berjumlah 15 untuk angkanya. Dan angka di sangkar ini, dia nggak boleh berulang pada sebuah area, nggak boleh ada angka yang berulang di ungu sini atau di hijau sini, tapi tidak masalah jika ada perulangan pada area yang berbeda ya. Misalkan ada 5 di ungu dan 5 di hijau. Nggak ada masalah kalau angka berulang pada sangkarnya, tapi di area itu tidak boleh ada angka yang berulang. Oke, dan kemudian salah satu dari area tersebut adalah pouch atau kantongnya. Adalah area dengan petak yang lebih sedikit dari area lainnya dengan sangkarnya. Jadi untuk petak pouch atau area pouch, misalkan saja di sini adalah yang hijau ya. Di sini itu harus memiliki petak yang lebih sedikit dibandingkan area lainnya. Jadi petak hijau di sini memiliki 2 petak dan di petak ungu dia memiliki 3 petak. Jadi lebih sedikit area tersebut mengambil berapa petak di dalam sangkarnya yang merupakan area pouch. Dan juga area pouch pada dua sangkar yang berbeda tidak boleh bersentuhan secara ortogonal, dan sangkar yang tidak diberikan jumlah totalnya harus ditentukan oleh pemain. Jadi sekarang untuk area pouch ini, di sangkar ini, petak ini misalkan tidak boleh berisi petak pouch juga, atau dia akan bersentuhan secara ortogonal dengan sangkar ini. Jadi untuk petak pouch pada dua sangkar yang berbeda itu nggak boleh ada bersentuhan secara vertikal atau secara horizontal. Dan kemudian untuk sangkar ini, walaupun totalnya tidak diberikan, dia masih memiliki peraturan yang sama, cuman kita harus menentukan ada berapa sih untuk total penjumlahan tersebut nantinya. Oke, dan itu adalah peraturan untuk killer kanggurus. Semoga jelas untuk penjelasannya. Dan mari kita langsung saja untuk reset timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke. Ini sangat menarik banget ya. Hanya ada beberapa sangkar yang memberikan untuk penjumlahannya, tapi ada beberapa yang tidak juga ya di sini. Hmm, Oke, ya mungkin kita lihat dulu dari area-area hmm, yang hanya memiliki panjang di mana ada satu pergerakan saja ya untuk sangkar. Misalkan seperti ini, dia hanya bisa dari ujung sini ke ujung sini dengan satu pergerakan saja nantinya. Karena kita kan harus membagi masing-masing sangkar di sini menjadi dua area kan ya. Otomatis pasti di sebuah ujungnya itu harus berisi area yang berbeda ya. Salah satunya adalah pouch dan salah satunya lagi adalah area yang lainnya. Dan mungkin saya warnakan hijau saja kali ya, warna hijau untuk area pouch dan um, warna ungu untuk area yang bukan pouch. Cuman tapi kita belum tahu ya yang mana yang area pouch masalahnya. Hmm. Cuman mungkin gitu kali ya. Oke, oke, oke. Jadi untuk setiap sangkar di sini dengan yang satu pergerakan, kita harus membagi sangkar tersebut menjadi dua area ya. Misalkan saja orange dan biru di sini. Saya warnakan dengan warna lain saja dulu. Ini adalah sebuah area
dan ini adalah sebuah area yang berbeda. Karena kita nggak bisa membuat dua petak ini menjadi orange kan ya. Kalau ini adalah area orange, kita harus menghubungkan area di sini sehingga nantinya akan terhubung seperti ini di sangkarnya. Jadi untuk menghubungkan petak ini dan petak ini, dia akan terhubung seluruh dan mengambil seluruh petak ini. Dan kita tidak bisa membagi sangkar di sini menjadi dua area. Kita harus membagi area tersebut berbeda. Jadi kita harus membuat dua petak ini berbeda agar minimal terjadi um, dua area yang berbeda di sini. Oke. Dan karena tidak boleh ada angka yang berulang pada sebuah area, nantinya petak pouch hanya bisa mengambil dua petak sih. Karena kalau kita membaginya menjadi 4 dan 1 area tersebut, ini minimal berjumlah 1, 2, 3, 4 dan berjumlah melebihi jumlah 8. Jadi kita harus membagi area sini menjadi 3 petak dan 2 petak. Ya, berarti dia nggak bisa 4 dan 1, 4 petak dan 1 petak, dia harus 3 petak dan 1 petak, cuman kita nggak tahu ya apakah orange biru seperti ini atau biru orange seperti ini. Cuman pastinya biru akan selalu mengambil petak ini dan orange pasti akan selalu mengambil petak ini agar bisa kita bagi menjadi 3 dan 2. Menarik banget ya, kita harus membaginya menjadi area-area di sini. Oke. Untuk petak ini nantinya, ini pasti bukan pouch nggak sih? Karena kita tahu salah satu petak ini akan pouch nantinya. Dan itu tidak akan pernah bisa ada pouch di sini lagi, atau dia akan bersentuhan dengan sangkar di sini untuk petak pouchnya. Jadi ini pasti bukan pouch. Ini adalah petak yang ungu. Dan petak ungu di setiap sangkar pasti akan mengambil minimal 2 petak lah ya. Karena untuk pouch sendiri adalah petak yang area yang lebih kecil dari petak yang ungu. Jadi ya minimal petak ungu harus mengambil 2 petak dan pouch bisa aja mengambil 1 petak. Tapi ini ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 10 petak. Berarti walaupun pouch harus lebih kecil ya. Berarti kalau misalkan pouch semaksimal mungkin mengambil 4 petak, maka minimal ungu akan mengambil 6 petak nantinya di dalam sangkar tersebut. Kita nggak bisa membaginya menjadi 5-5 atau itu kan adalah petak yang sama untuk banyaknya. Oke. Berarti ungu di sangkar ini akan mengambil 6 petak nantinya ya. Dia bisa aja 3 dan 7 sih ya kayaknya. Karena tidak boleh ada angka yang berulang dan 23 kalau 3 angka yang berbeda, penjumlahannya itu harus minimal 3 angka yang berbeda untuk mendapatkan jumlah 23. Cuman kayaknya kita masih belum tahu ya untuk bagaimana, masih ada banyak cara untuk membagi area di sini sih sayangnya ya. Cuman harusnya logika yang sama pada masing-masing sangkar di sini ya, yang mana dia hanya ada satu pergerakan dalam sebuah ujung ke ujung lainnya. Jadi ini adalah sebuah area yang berbeda dan 15 karena minimal 2 petak maka dia akan mengambil, oke gitu aja kali ya. Mungkin saya ganti strategi deh untuk area ini. Saya akan tandakan untuk petak-petak mana yang harus berisi angka yang sama dengan membuat sebuah garis ya. Ini adalah area yang sama dan ini adalah area yang sama. Mungkin saya agak bingung mulai menandakan area-area ini seperti apa ya. Tapi mungkin seperti ini aja deh. Kita akan warnakan dengan hijau dan ungu. Kalau ini adalah sebuah garis, dia akan berisi area yang sama. Cuman kalau misalkan ini adalah ungu untuk sebuah petak, itu adalah petak yang bukan pouch. Tapi kalau dia hijau untuk warna petaknya, itu adalah area pouch. Oke. Dan ini juga sama, ini adalah dua area yang berbeda. Nah, dia masih sama logikanya di sangkar ini 8, dia harus mengambil dua petak ini adalah area yang berbeda dan dia harus minimal mengambil dua petak agar berjumlah 15. Nanti petak ini antara merupakan area yang hijau atau area yang ungu di sini. Oke. Lalu masih sama juga untuk petak ini ya. Dua petak ini pasti minimal salah satunya nanti akan berisi pouch. Jadi petak ini tidak akan bisa pouch lagi atau akan bersentuhan secara ortogonal sehingga ini menjadi ungu. Dan ungu mengambil minimal 2 petak, maka ini harus ungu.
Kayak menariknya ungu kita bisa bagi menjadi seperti ini ya. Enggak, ini nggak bakal pernah bisa ungu menariknya. Kalau ini ungu, untuk terhubung dengan petak ini dengan area di sini, kita harus menghubungkannya seperti ini. Dan kita masih butuh minimal satu petak yang merupakan area pouch. Jadi nantinya petak ini harus berjumlah sama dengan ungu di sini. Padahal kita tahu maksimal angka di sini adalah 9 dan minimal angka di sini adalah 21, 6 angka yang berbeda. Jadi ternyata ya, kita juga harus memastikan bahwa penjumlahannya itu bisa terjadi sama ya pada dua area tersebut. Jadi walaupun area pouch itu mengambil petak yang lebih sedikit, kita juga harus tidak boleh terlalu banyak untuk area ungunya agar area pouch kita nantinya bisa mendapatkan penjumlahan yang sama dengan area ungu kita nanti. Menarik banget. Oke, jadinya adalah area pouch kita dapat area pouch yang pertama, dan ini nggak bisa hijau lagi karena nggak bisa terhubung dengan petak ini di sangkarnya, maka ini merupakan yang ungu. Sama juga untuk petak ini, kalau kita membagi area ini hanya satu hijau saja, saya menjadi ungu, itu tidak akan pernah bisa mendapatkan penjumlahan yang sama lagi. Petak ini berjumlah sama dengan ungu, dan itu tidak akan pernah bisa sama lagi. Oke, berarti ini adalah hijau. Sayangnya kalau ini ungu kayaknya masih mungkin ya. Kalau ini ungu, ini bisa aja mendapatkan penjumlahan yang sama di sini. 5 angka yang berbeda dan 2 angka yang berbeda, itu masih mungkin untuk mendapatkan penjumlahan yang valid. Tapi ini nggak bakal pernah bisa hijau ya. Tadi hijau itu akan memiliki petak yang lebih sedikit. Jadi kalau ini adalah hijau, kita akan seperti ini. Dan ini akan mengambil lebih terlalu banyak untuk sangkarnya. Ini adalah ungu supaya hijau bisa mengambil petak yang lebih sedikit. Dan sekarang petak ini dia nggak bisa hijau atau dia akan terhubung secara ortogonal. Maka ini merupakan petak yang ungu. Dan hijau kita di sangkar ini harus ada di ujung sini, atau kalau ini ungu, ungu hanya bisa terhubung seperti ini dan kita nggak bisa menempatkan area hijau, maka ini merupakan area hijau ungu. Masih sama logikanya di sangkar ini ya, di mana dua petak ini nantinya harus berisi satu hijau dan satu ungu. Tapi menariknya kalau sangkar tiga petak, hijau kita mengambil petak yang lebih sedikit. Maka ungu pasti kan mengambil dua petak dan hijau kita adalah satu petak. Jadi di setiap sangkar yang tiga petak ini nantinya bakal ada ungu hijau atau kebalikannya ya, hijau ungu seperti ini. Oke, oke. Berarti ini adalah hijau kita ya. Ini nggak boleh hijau juga atau akan terhubung untuk dua sangkar ini. Jadi ini adalah ungu kita sekarang. Nice. Oke. Untuk sangkar ini juga sama, dia harus ada satu hijau, satu ungu, maka sekarang petak ini harus yang ungu, atau dia akan bersentuhan dengan, kalau ini hijau, dia akan bersentuhan dengan hijau di sangkar ini, itu nggak mungkin. Dan sekarang menariknya kita sudah punya banyak petak ungu ya di sangkar ini. Kita harus memastikan juga nantinya setiap petak ungu akan terhubung ya nantinya, menariknya. Oh, dan nice, nice. Ini ada logika yang sangat keren banget. Jadi untuk petunjuk 23, kan di area ungu nantinya dia harus berjumlah 23 kan ya. Dan 23 itu maksimal menjumlahkan 6 angka yang berbeda. Dia nggak boleh menjumlahkan 7 angka yang berbeda karena minimal banget harus berjumlah 28. Jadi area ungu itu maksimal mengambil 6 petak saja, sehingga bisa berjumlah 23. Kita sudah punya 1, 2, 3, 4, maka kita hanya butuh maksimal 2 petak lagi. Tapi untuk menghubungkan petak ini dengan area di sini dan menghubungkan petak ini dengan area di sini, supaya nantinya ungu bisa terhubung semua dalam sangkar ini, kita harus membuat ini menjadi ungu dan membuat ini menjadi ungu agar dia bisa mendapatkan maksimal 2 petak lagi dan terhubung semua untuk petaknya. Wow, luar biasa sekali untuk logikanya di puzzle ini. Jadi ya, kita sudah mengambil 6 petak, itu adalah maksimal, sehingga bisa berjumlah 23, maka ini sisanya menjadi hijau. Ini nggak bisa hijau lagi atau akan terhubung secara ortogonal, maka ini adalah ungu kita. Nice, luar biasa sekali. Saya lumayan suka sih dengan varian ini ya, sangat menarik banget. Oke, berarti kita punya posisi seperti ini sekarang. Lalu, jumlah 23 ya. Ini ada sedikit logika matematika sih. Jadi kita tahu dalam suatu baris, dalam suatu kolom, dan dalam suatu box itu, karena berisi angka 1 sampai 9, maka dia akan selalu berjumlah 45 kalau kita jumlahkan semua angka tersebut. Jadi kita tahu jumlah baris, jumlah setiap kolom, dan jumlah setiap box itu adalah 45 untuk angkanya. Box ini akan berjumlah 45,
Tapi kita butuh mendapatkan ungu berjumlah 23 dan hijau berjumlah 23. Jadi 23 tambah 23, total area di sini adalah 46. 46 dikurang penjumlahan dari box ini yaitu 45, maka kita butuh 1 untuk mendapatkan jumlah 46 kita. 45 tambah 1 sehingga berjumlah 46. Nice. Oke, dan 1 nggak boleh ada perulangan dalam sangkarnya, dalam area tersebut ya. Maka 1 harus di hijau sini, dan kita butuh 3 angka lagi untuk berjumlah 23. 1 kurang 23, 22 ya. Berarti nanti di area sini 3 angka yang tersisa itu berjumlah 22. 22 pasti butuh angka 9, kalau nggak ada angka 9 maksimal 1678 dan itu hanya berjumlah 22 saja, mencapai 23, maka pasti akan ada angka 9 di sini. Nice. Antara 1908, berapa sih, 13 ya lah, 1985 atau 1967 untuk mendapatkan 23 di sini. Dan otomatis pasti sisanya akan berjumlah 22 pada sangkarnya. Kalau ini berjumlah 23, ini pasti berjumlah 22 tambah 1 dan itu adalah petak ungu yang berjumlah 23. Jadi sudah pasti oke di situ. Jadi kita punya posisi seperti ini ya. Nice. Kita bisa dapat suatu hal sekarang. Sekarang untuk di sini, ya ini nggak bisa merupakan area yang hijau lagi sekarang. Kalau ini merupakan area yang sama semua, sekarang ini harus berjumlah 8 ya, tapi nggak bisa menggunakan angka 1. Maka itu nggak bakal pernah bisa valid. Jumlah 3 angka yang berbeda pasti butuh angka 1 untuk berjumlah 8. Kalau nggak, minimal banget 2, 3, 4 dan berjumlah 9. Jadi ini merupakan area yang ungu. Untuk 3 petak ini merupakan yang ungu. Bukan 3 petak ini yang hijau, tapi harus 3 petak ini yang ungu, garis ungu. Tapi karena ini mengambil 3 petak, dan ini adalah 2 petak, berarti ini merupakan area pouch kita ya. Ini adalah area pouch sehingga mengambil petak yang lebih sedikit dari area ungu di sini. Luar biasa banget. Dan ini masih mungkin untuk mendapatkan penjumlahan 8 ya. Tadi dia pasti butuh angka 1 untuk penjumlahannya, maka 1 tidak bisa di sini atau tidak bisa di sini. Makanya bisa di sini, dan ditemani dengan 2 tambah 5 atau 3 tambah 4 untuk area di sini berjumlah 8. Oke, nice. Di sini untuk berjumlah 8 antara 2 tambah 6 atau 3 tambah 5. Apakah kita bisa melakukan eliminasi di situ tapi? Kalau ini adalah 3 dan 5, ini bukan 3 atau 5 lagi, tapi kayaknya masih oke. Ini bisa 24, 25 atau 43. Kalau ini 26 juga masih ada beberapa kemungkinan kayaknya. Jadi kita mungkin masih belum tahu di situ. Mungkin ada hubungannya dengan 6 di sini kali ya. Ya, karena kita tahu nanti untuk area di sini yang merupakan pouch itu adalah ini akan terbagi menjadi 2 ungu dan 1 hijau yang merupakan area pouch kita. Oh iya, dan iya ya. Dan kita harus membagi menjadi 2 dan 1, dan ini tidak bisa pouch lagi karena akan bersentuhan dengan pouch ini. Jadi ini merupakan yang ungu dan dia harus mengambil minimal 2 petak dan 1 petak di sini yang merupakan pouch sehingga bisa ada pouch yang lebih sedikit angkanya, dan 1 petak yang berjumlah 6 maka hanya bisa 6 saja, dan 2 petak ini berjumlah 6 nggak mungkin 1 tambah 5 maka harus 2 tambah 4. Nice, luar biasa banget. Berarti 2 dan 4 di sini mengeliminasi 2 dan 2, 4 di sini, sehingga ini adalah 3 atau 5, maka ini berjumlah 8 harus 3, 4 atau 5, 2. Jadi ini bukan 3 atau 5, sehingga ini adalah 2 dan 4, membuat 2, 4 pair di box ini, jadi tidak bisa ada 2 dan 4 lagi di boxnya, maka ini bukan 2 dan 6, harus 3 dan 5. Nice. Oke, ini udah lumayan banyak banget ya untuk progres yang kita dapatkan di sini menariknya. Tersisa beberapa sangkar-sangkar yang menariknya juga harus kita tentukan ya untuk penjumlahannya di sini. Oke, lalu kita bisa lanjut di mana lagi sekarang? Ya, masalahnya sekarang untuk petak-petak hijau itu dia nggak terlalu banyak ya yang bisa bersentuhan. Kayak misalkan kalau misalkan area di sini adalah hijau, kita tahu ini bukan hijau lagi. Tapi nggak ada permasalahan kalau yang 2 petak ini yang merupakan hijau kita. Oke.
Di area sini nantinya untuk area hijau itu kita membaginya menjadi 3 dan 2 tadi kan ya. Antara 2 dan 3 seperti ini atau 2 dan 3 seperti ini. Dan yang area 2 petak itu pasti akan berjumlah 15. Dua angka yang berjumlah 15 bisa aja 6 tambah 9 atau 7 tambah 8. Jadi cukup menarik ya kalau ini merupakan yang area 2 petak kita. Yang nggak mungkin 6 tambah 9, makanya harus 7 tambah 8. Tapi kayaknya masih mungkin deh. Sayangnya masih mungkin ya. Saya nggak melihat ada permasalahan di situ. Mungkin di area sini menariknya, karena ini menjumlahkan 5 angka dan di sini menjumlahkan 2 angka ya. Dan jumlah 2 angka itu adalah minimal 15. Maka di area sini minimal 15, tapi maksimal 2 angka berjumlah maksimal 17. Sorry, maksudnya jumlah minimal 5 angka itu adalah 15, maka jumlah minimal sini 15, tapi maksimal 17 untuk berjumlah 2 petak. Berarti pilihannya dari 15 sampai 17 ya. Kalau 15 sampai 17, maka dia harus dipilih dari 6 atau lebih. 6, 7, 8, 9, nggak mungkin 5. 5 tambah 9 hanya menghasilkan maksimal 14. Dan ini berjumlah 15 atau 17. Sampai 17. Menariknya 15 sampai 17 ya. Dia pasti harus ada angka 1, 2, 3 masih. Jangkauan kita dari 15 sampai 17. Berarti kalau misalkan nggak ada angka 1, 2, 3, walaupun nggak ada angka 3, kita masih terlalu sedikit untuk mendapatkan penjumlahannya. Karena minimal banget 1, 2, 4, 5, 6 saja, 5 angka yang berbeda, itu berjumlah 18 minimal banget. Itu sudah melebihi dari jangkauan kita yang maksimal 17. Jadi pasti harus ada angka 1, 2, dan 3. Kalau nggak ada angka 1 dan 2 lebih parah lagi. Jadi kita pasti butuh 1, 2, 3 di area sini. Cuman, kayaknya masih belum terlalu banyak deh kalau menurut saya ya di sini. Di atas walaupun kita sudah dapat banyak angka, tapi nggak ada angka tinggi yang membuat kita bisa mengeliminasi dua petak yang lebih lanjut atau melihat area sini bagaimana dia harus berjumlah angka tersebut ya. Oh, sebentar. Saya kepikiran sesuatu di sini. Karena ya untuk area di sini itu menggunakan angka-angka yang relatif rendah ya. Kita bisa melihat interaksinya mungkin dari sangkar di sini kali ya. Karena sangkar di sini, uh, ya sangkar di sini ya, petak ini akan menjumlahkan dua angka di sini. Jadi menarik nggak sih untuk interaksinya? Coba ya. 21. Hmm. Kita tahu untuk hijau di sini menjumlahkan seluruh petak ini. Hijau di sini menjumlahkan dua petak ini. Berarti jumlah dari seluruh petak ini adalah jumlah dari area hijau di sini. Kalau kita gabungkan seluruh area tersebut. Jadi tiga angka di sini adalah jumlah dari seluruh area di sini. 6 angka yang berbeda itu minimal 16, 21, tambah 1 berjumlah 21. Minimal 22. Hmm, ya tapi 21 tambah 2, 23 sih ya ternyata. Karena nggak boleh ada angka 1 di sini. Iya, ini jumlah minimal banget itu 23 kayaknya untuk area di sini. Karena nggak boleh ada angka 1 yang berulang sih. Kita nggak boleh berulang angka satunya pada sangkar ini, dan kita nggak boleh ada perulangan angka satunya pada kedua baris ini. Dan karena sudah angka 1 di sini, maka kita hanya bisa mendapatkan angka 1 maksimal 1 kali pada area di sini ya, di mana angkanya harus berbeda semua. Jadi kalau misalkan ada perulangan di kedua baris ini, harus angka 2. Jadi minimal banget berjumlah 23. Sayangnya masih terlalu jauh ya, karena maksimal dari area di sini 17 tambah 9 itu berjumlah 26 maksimal ya. 17 tambah 9 iya 26 maksimal.
Jadi masih cukup jauh dalam segi minimal dan maksimal di sini. Hmm. Oke, mungkin bukan di situ kali ya untuk lanjutannya. Hmm. Lalu di mana? Uh, Menariknya sekarang di baris ini angka 1, 2, 3, 4, 5 sudah diambil semua ya. Maka kita tersisa 6, 7, 8, 9. Dan mungkin ini cukup menarik sih untuk sangkar di sini kali ya. Karena sangkar ini nantinya bakal ada 2 ungu dan 1 hijau. Antara 2 ungu, 1 hijau, atau 2 ungu, 1 hijau. Tapi intinya adalah hijau kita adalah jumlah dari ungu kita. Berarti nanti hijau kita di sangkar ini itu minimal menjumlahkan 6 tambah 1 ya. Dia pasti akan mengambil petak ini untuk ungunya, dan ungu yang satu lagi bisa aja 1. Jadi 6 tambah 1, hijau kita minimal 7 atau lebih. 6, 7, 8, 9. 6, 1, 7, 8, 9 di sini. Tapi ini nggak bakal pernah bisa 9 lah ya. Karena nanti ungu kita nantinya kalau ada angka 9, dia menjumlahkan minimal 9 tambah 1, dan hijau kita harus 10 atau lebih. Itu nggak mungkin. Ini adalah 6, 7, 8 ya. Dan di sangkar ini juga sama. Dia nggak bisa berisi angka 1 lagi. Maka ungu kita menjumlahkan minimal 2 tambah 3, maka hijaunya harus minimal 5 atau lebih. Hmm. Oh, tapi petak di tengah-tengah sini bakal selalu ungu lah ya. Tadi kan kita membaginya menjadi ungu hijau atau ungu hijau. Sama juga untuk ungu di sini. Jadi kita bisa dapat logika seperti itu. Dan 2, 3 ya, menarik ya. Di box ini kita tersisa 6, 7, 8, 9 yang belum muncul. 1, 2, 3, 4 sudah ada. Lalu oke, ini ada interaksi yang lumayan menarik kayaknya. Untuk petak ini, di mana dia muncul di box ini? Dia nggak mungkin berulang pada barisnya, dan dia bukan angka 2 atau 4 di sini. Maka dia harus 24 yang ini. Dan dia muncul di salah satu petak ini ya untuk 2 dan 4-nya. Berarti di sini nantinya bakal ada 2 atau 4 yang muncul. Tapi menariknya untuk angka 2 dan 4 ini bukan merupakan angka hijau kita ya. Karena kalau dia merupakan angka hijau kita, maka ungu kita nantinya akan berjumlah 2 atau 4. Itu nggak bakal pernah bisa kalau nggak ada angka 1. Tadi kan minimal banget ungu kita berjumlah 2 tambah 3, maka hijau kita harus 5 atau lebih. Jadi 2 atau 4 di sini adalah petak ungu yang akan muncul di sini nantinya. Antara muncul di tengah-tengah atau muncul di salah satu petak ini yang akan berisi ungu nantinya. Nggak tahu sih membantu atau enggak ya di situ. 2 dan 4. Um, ini saya miss sesuatu atau memang mungkin sedikit tricky ya untuk puzzle-nya di sini. Gimana sih caranya kita bisa mendapat logika yang lebih jauh? Di sini minimal menjumlahkan 2 tambah 3. Nggak bisa ada angka 1, maka ini harus 5 atau lebih. Kita bersamakan aja. 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Mungkin ada permasalahan kali ya. Kalau misalkan em, ungu kita mengambil 2 petak ini misalnya. Karena 2 petak ini nggak bisa berisi angka 1. Jadi hijau kita harus menjumlahkan minimal 6 tambah 2 berjumlah 8 atau 9. Harusnya sih nggak ada masalah di situ ya. 2, 3, 5. Kayaknya saya miss sesuatu dari sini. Oh, ini saya miss di sini ternyata. Kayaknya kita harus melihatnya sangkar ini ternyata ya. Saya harus ingat dengan peraturan bahwa dia petak pouch itu harus memiliki petak yang lebih sedikit. Dan itu lumayan menarik untuk petak yang berisi jumlahnya genap di sini ya. Karena kita untuk membuat petak pouch lebih sedikit, pasti kita harus membaginya menjadi 3 ungu dan 1 hijau sih. Nggak bisa cara lain. Kita nggak bisa membagi dua-dua atau itu adalah petak yang sama, maka harus 3 dan 1.
Jadi bakal ada 3 ungu dan satu hijau seperti ini, atau 3 ungu dan satu hijau agar semua petak ungunya juga terhubung secara ortogonal nantinya. Dan harusnya, ya menariknya ini bakal selalu ungu ya nantinya. Dua petak ini. Antara ungu seperti ini dan hijau di sini, atau ungu di sini dan hijau. Ungu di sini, hijau di sini, atau ungu di sini dan hijau di sini. Jadi ini bakal selalu ungu. Dan harusnya minimal maksimal nggak sih? Karena ya antara ungu seperti ini dan otomatis pasti akan menjumlahkan minimal banget ya. 6 tambah 1 tambah 2 supaya bisa berjumlah maksimal 9 di sini. Tapi logika yang sama kalau ungu tetap seperti ini ya. Dia akan menjumlahkan 6 tambah 1 tambah 2 supaya bisa berjumlah maksimal 9. Jadi otomatis ungu kita pasti akan selalu berisi 6 tambah 1 tambah 2 dan hijau kita adalah 9 yang nantinya bakal ada di salah satu petak ini. Nice. Oke, berarti 6 tidak bisa sini lagi nanti di barisnya. Dan ini berisi 1, 2, dan 9 ya. Salah satu petak ini harus 9 yang merupakan hijau dan salah satunya lagi harus 1, 2 kita. Dan ini bukan satu kita dan kita punya masih seperti ini. Oke, nice. Berarti sekarang untuk di sini minimal 7 ya menariknya. Kalau dia ke atas maka dia harus 7 tambah 2 supaya bisa maksimal 9 hijaunya. Kalau ungu kita ke bawah sayangnya masih bisa 7 1, 7 2 atau 8 1 berjumlah 8 atau 9. Oke. Tapi seenggaknya sudah mulai dapat progres lah di sini. Oke, dan 6 di sini lumayan membantu lah ya sekarang. Karena nantinya yang sangkar, yang area dua petak kita nantinya di 15 ini, dia tidak akan pernah bisa menggunakan angka 6 lagi. Karena tidak akan pernah bisa ada 6 di box ini atau 6 di kolomnya. Maka sangkarnya tidak akan pernah berisi angka 6. Maka jumlah 15 yang dua petak itu harus 7 tambah 8. Antara ini 7 tambah 8 atau ini adalah 7 tambah 8. Membantu nggak itu? Kalau ini adalah 7 dan 8, cukup sulit untuk area di sini berjumlah 15 nggak sih? Karena sudah ada angka 129 yang melihat ke kolomnya juga. Cuman ya 1296 ya. Kita nggak bisa menggunakan 1296. Masih mungkin nggak sih untuk tiga petak ini berjumlah 15? Bisa aja menggunakan 357 contohnya. 482 483 mungkin itu juga masih valid. Jadi masih ada beberapa opsi sayangnya ya di situ. Hmm, Oke. Em, Lalu gimana lagi untuk lanjutannya? 78. Kalau hmm, iya, saya agak sedikit ngestak sih di sini ya untuk mendapatkan logikanya di sini. Jumlah 23 kita tadi berapa sih? 1 tambah 9, 5 tambah 8, atau 6 tambah 7 ya? Ya, 5 tambah 8 atau 6 tambah 7. Jadi ini adalah 1958 atau 1967. Jadi intinya dia nggak bakal pernah bisa menggunakan 2, 3, atau 4 lagi ya di area sini. Maka untuk petak ini, dia nggak bakal pernah bisa muncul di sini, maka harus muncul di dua petak ini. Jadi ini berisi angka yang sama. Dia harus muncul di sini dan muncul di salah satu petak ini. Membantu nggak itu? Harusnya lumayan membantu nggak sih? Karena kalau misalkan hmm, yang saya bingung kayaknya dia masih bisa berisi angka 2 deh. Kalau dia berisi angka 2, kita muncul 2 di sini, tapi di ungu kita walaupun nggak mungkin di sini lagi karena nggak bisa berisi angka 2, tapi masih bisa seperti ini ya, di mana dia menjumlahkan 6 tambah 1 tambah 2 di sini. Ini masih mungkin untuk berisi angka 2. Hmm, wow. Gimana lanjutannya ya untuk mendapatkannya? Hmm, Oke. Hmm, oh, I see.
Iya, iya, iya. Ini memang agak sedikit tricky sih ya, cuman memang kita harus melihatnya dari logika seperti ini sih. Ini bisa kita dapatkan sekarang. Ini nggak mungkin dua lagi. Kalau ini adalah dua, tadi kita tahu di box ini dia akan muncul di salah satu petak ini. Dan kalau kita lihat dua di sini akan membuat ini menjadi satu, dan sekarang dua petak ini tidak akan pernah bisa berisi angka satu dan dua lagi. Dan satu dua mengeliminasi petak ini, dan satu dua mengeliminasi petak ini. Padahal kita tahu untuk ungu kita pasti akan butuh 7 tambah satu atau 7 tambah 2 atau 8 tambah satu pada area ungu kita nantinya. Dan itu nggak mungkin. Wow, tricky ya untuk puzzle-nya, tapi luar biasa sekali. Jadi ya ini nggak bakal pernah bisa dua lagi. Ini harus yang empat sekarang, maka ini merupakan yang dua, sehingga bisa ada 4 di sini dan kita tidak akan punya problem yang sama. Oke, jadi kita masih bisa untuk ada angka satu atau angka 2 ya di salah satu petak ini sekarang. Dan sekarang apakah ini membantu? 4 sekarang harus ada di 3 petak ini nantinya. Dan itu merupakan penjumlahan ungu kita ya. 4 tambah 2 maka hijau kita harus 6 atau lebih. Ya masih oke. Tapi menariknya, iya nanti hijau kita karena dia menjumlahkan minimal 4 tambah 2, 4 nggak bakal pernah bisa dihijau, karena kalau 4 hijau, maka jumlah dua angkanya harus tambah 3, dan itu nggak mungkin. Maka 4 merupakan jumlah ungu kita yang menjumlahkan minimal 4 tambah 2, karena nggak bisa ada angka 1. Maka hijau kita nantinya adalah 6, 7, 8, 9 ya. Dan itu sudah mengambil kuota angka 6, 7, 8, 9 yang berada pada baris ini sih. Sudah ada 1, 2, 3, dan satu lagi harus di sini. Maka kita tersisa angka rendah 1, 2, 3, 4, 5, tapi bukan 4 di boxnya. Dan di kolom ini sudah ada angka 1 dan 2, maka ini bukan 1 dan 2 lagi. Oke, jadi sekarang kita punya posisi seperti ini. Um, 35 ya. 35, 6, 7, 8, 9. Lalu, satu sekarang oleh Sudoku harus ada di sini. Satu juga, uh, satu sekarang di box ini, di sangkar ini harus ada di bawah, maka ini bukan satu lagi sekarang. Saya nggak tahu sih mau benchmark itu atau enggak ya. Cuman mungkin kita next dulu deh untuk lanjutannya. Em, di mana lagi? 4 di sini. 4 di sini dia masih bisa terhubung dengan 2, dengan 3, dengan 5 ya. Kalau terhubung dengan 2 dia berjumlah 6, kalau terhubung dengan 3 dia berjumlah 7, kalau terhubung dengan 5 dia berjumlah 9. Tapi intinya adalah nggak bakal pernah bisa ada angka 8 lah ya di sini. Karena kita nggak bisa menjumlahkan 4 tambah 4 berjumlah 8, atau kita nggak bisa menjumlahkan 4 tambah 8 berjumlah 12. Jadi ya 8 di baris ini hanya bisa di sini, maka ini bukan 8 lagi. Nggak terlalu membantu sih tapi ya untuk eliminasinya. Um, oh wow. Oh enggak, ini baru baru kita dapatkan lah ya tadi. Kalau ini 4, maka sekarang di sangkar ini supaya berjumlah 8, harus 1 tambah 4 tambah 3, maka berjumlah 8. Nice. Sehingga 3 mengeliminasi 35 di sini. Berarti ini tidak akan pernah bisa berisi angka 3 lagi ya. Kalau nggak bisa 3, kita nggak bisa menjumlahkan 4 tambah sekian yang berjumlah 3, dan kita nggak bisa menjumlahkan 4 tambah 3 berjumlah 7. Jadi nggak bakal ada 7 di sini. 4 tambah 7 berjumlah 11 juga nggak mungkin. Jadi 7 harus ada di sini di barisnya, dan ini bukan 7 lagi. Lalu di mana lagi? Area ini sudah pasti oke. Coba kita lihat dulu untuk hijau di sini. Area di sini masih bisa menjumlahkan 2 tambah 3 berjumlah 5 atau lebih, jadi belum membantu kita. Um, oke. Mungkin kita kembali lagi ke, saya agak bingung untuk um, lanjutannya di mana ya untuk puzzle ini kayaknya.
Coba saya mau kembali lagi ke area awal deh. Tadi ini berjumlah 21 tambah 2 ya, 23. 21, tiga angka yang berbeda berjumlah, dia bisa aja ada berulangan. 17 tambah 9 berjumlah 26, 21, 21. Petak ini maksimal 5 sih. Iya, petak ini maksimal 5 ya angkanya. Karena tadi kita tahu tiga angka di sini berjumlah seluruh angka di sini, dan angka di sini maksimal 26. Walaupun kita ambil seminimal mungkin angka di sini berjumlah 21, petak ini berarti maksimal 5 supaya kita bisa mendapatkan jumlah maksimal kita 26. Kalau ini 6 atau lebih, maka minimal 21 tambah 6 sudah berjumlah 27 atau lebih, dan itu nggak mungkin. Coba saya memastikan dulu, 17 tambah 9 itu adalah 26. Yap, jadi ini harus maksimal 5 angkanya. 1, 2, 3, 4, 5, tapi bukan 4 oleh Sudoku di kolomnya, dan bukan angka 1 karena satu di sangkar ini harus ada di salah satu petak ini. Berarti ini bukan satu lagi. Oke, sangkar ini butuh 1, 2, 3 nantinya. Cuman ya, uh, masih belum juga sayangnya ya. Gimana caranya kita bisa tahu untuk areanya. Permasalahannya di mana kalau misalkan, oh, oke, ini saya miss di sini. Ini ada logika yang lumayan keren banget. Ini puzzle-nya memang agak sedikit tricky ya untuk logikanya, tapi kalau menurut saya interaksinya sangat menarik banget sih, sangat keren banget. Ini nggak mungkin yang merupakan hijau kita kayaknya. Karena kalau ini adalah yang hijau kita tadi yang merupakan dua petak, dan ini merupakan yang ungu kita, petak ini bukan hijau lagi, atau dia akan bersentuhan secara ortogonal. Maka ini merupakan hijau kita yang kita tahu tadi adalah 9, berjumlah 6 tambah 1 tambah 2. Tapi hijau kita tahu tadi tidak akan pernah bisa menggunakan angka 6, maka dia harus 7 tambah 8. Dan sekarang petak ini nggak mungkin 7 dan 8 di kolomnya lagi, dan bukan 9 di boxnya. Jadi ya, kita bisa mendapatkan eliminasi seperti itu. Ini merupakan yang ungu, ini merupakan yang ungu mengambil 3 petak, dan hijau mengambil 2 petak di sini. Nice. Oke. Jadi kita tahu ini merupakan yang 7 tambah 8 sekarang, dan ini berjumlah 15. Oke. 15 tanpa menggunakan angka 1 ya, atau 6. Kalau kayaknya masih ada beberapa opsi sih. Kalau misalkan kita menggunakan 1 tambah 2 di sini, kita nggak bisa menggunakan 1, 2, 6. Tadi masih bisa 3, 5, 7 misalkan, atau 3, 4, 8. Nah, jadi kayak kita masih belum tahu juga di situ. Tapi kita bisa dapat progres 7 dan 8 di sini. Maka 1, 2, 9, 7, dan 8, kita tersisa 3, 4, 5 yang belum muncul pada kolomnya. Oke. 1958, 1967 ya. Iya, masalahnya di sini saya nggak tahu yang mana yang merupakan angka 1, yang mana yang merupakan angka 2 ya di sini. Hmm. Um, di mana ya lanjutannya? 7, 8, 15. Bahkan angka 9 masih mungkin untuk muncul di area sini ya. Karena 9 tambah 2 tambah 4 itu masih mungkin untuk berjumlah 15. Hmm. Ini saya memilih sesuatu sih kayaknya ya. Tapi apa di sini? Um, 9 ya. Menariknya kalau ini adalah 2. Oh wow. Oh wow. Ini bakal selalu 6 nggak sih sekarang? Ini ada logika yang aneh banget deh. Kalau ini adalah 9, ini bukan. Bentar, bentar. Kalau ini adalah 9, ini bukan 9 lagi, sehingga menjadi 6. Kalau ini adalah 2, 2 akan muncul di baris ini, di sangkar ini. Dan itu adalah ungu kita otomatis kan ya. Dia nggak mungkin menjumlahkan
dia nggak mungkin angka hijau atau kita akan menjumlahkan 4 tambah sekian berjumlah 2, nggak mungkin. Maka itu pasti akan menjumlahkan 4 tambah 2 berjumlah 6. Dan 6 berarti harus ada di salah satu petak ini, dan oleh Sudoku dia nggak mungkin sini lagi, dan harus muncul di sini. Jadi apapun angka di sini, petak ini bakal selalu 6 ya, untuk angkanya. Nah, dan sekarang 6-nya harus muncul di baris ini, di sini, sehingga itu nggak mungkin 4 tambah 6 atau berjumlah 10 atau lebih, maka itu merupakan hasil penjumlahan kita, yaitu 6 tambah 4 tambah 2. Hah, hah. Kok bisa tiba-tiba kayak gitu ya? Ada logika yang sangat aneh banget di sini, tapi luar biasa sekali. Oke, jadi 6 kita adalah hasil penjumlahannya, makanya harus 2 tambah 4. Ya, adalah 2 atau 4 yang merupakan ungu kita, dan 6 adalah yang hijau kita nantinya. Wow. Oke. Sehingga 2 di sini mengeliminasi 2 di barisnya, nggak mungkin ada 2 lagi. Makanya merupakan 135 ya. Dan tersisa 2, 7, 8, 9 yang berada di dalam box ini. Saya nggak tahu ya, BTW ini apakah saya mengikuti intended solved-nya atau enggak yang dibuat oleh Memristor. Cuman ya udah kita lanjut aja dulu. Di sini nggak mungkin menjumlahkan dua petak ini lagi, karena minimal petak ini adalah 5. Kalau ini menjumlahkan 7 tambah 5, ini harus 12 atau lebih. Jadi ungu kita merupakan dua petak ini, ditambah petak ini. Ini merupakan hasil penjumlahannya. 7 tambah 1, maka ini harus 8 atau lebih, 8 atau 9. Dan ini maksimal 2, nggak mungkin 3 atau lebih, atau menjumlahkan 10 atau lebih di sini. 7, 8, 9, 2, 4, 6, 1, 3, maka kita butuh 5 ditempatkan di boxnya. Oke. 1, 2 pair di baris ini, maka 2 nggak mungkin muncul di barisnya lagi, 1 atau 2 nggak mungkin muncul di barisnya, maka 2 di box ini hanya bisa di salah satu petak ini. Nice. Oke, dan hijau di sini, ini nggak boleh hijau atau bersentuhan, maka ini merupakan hijau kita dan berjumlah 6, yang menjumlahkan 2 tambah 4. Oke. 7 di box ini bakal ada di salah satu petak ini, yang ngasih 7 dari petak ini. Dapat lumayan banyak progres di sini ya, menariknya. Lalu di mana lagi? Menariknya kalau ini adalah 8, 8 oleh Sudoku di box ini muncul di sini ya. Saya nggak tahu itu apakah membantu atau enggak. Tapi. Oke. 1857, 1958, 1967. Di sini juga masih belum bisa kita selesaikan ya. Ya, walaupun ada Sudoku sedikit yang membantu, ini bukan 5 lagi, ini bukan 6, tapi kita masih belum tahu um, komposisi dari penjumlahan kita akan apa. Oke. Perlahan-lahan kita mendapatkan progres ya di sini. Ini bukan 6 lagi sekarang, oleh Sudoku. 1, 2, 3 di sini ya. Dia nggak bakal pernah bisa 5 juga sih. Kalau 5, karena nggak bisa menggunakan angka 1, maka harus 2 tambah 3. Dan sekarang 2 dan 3 di sini, masih 2 3 di sangkarnya, yang harus muncul pada area ini, maka kita harus menempatkan 2 dan 3 sekaligus pada petak ini. Itu nggak mungkin. Jadi petak ini harus 7 atau lebih. 7, 8, 9. Ya, kayaknya masih ada suatu hal lagi yang saya miss di sini. Cuman apa yang saya miss? 4. Oke. 4 kalau Sudoku lumayan menarik. Sekarang 4 nggak mungkin di baris ini lagi, nggak mungkin di kolomnya, dan nggak mungkin di petak ini. Maka penjumlahan 15 kita pasti akan menggunakan angka 4. 3 angka yang berjumlah 15, sudah ada angka 4, maka kita butuh 2 angka lagi yang berjumlah 11. Nggak mungkin menggunakan angka 6, nggak mungkin 56, nggak mungkin berulang angka 4-nya, maka nggak mungkin 4 tambah 7. Maka pilihannya adalah 429 atau 438. 429 nggak mungkin sih, karena kalau ini adalah 429, ini nggak mungkin 2 atau 9 lagi, sehingga harus double 1 nantinya untuk kedua petak ini. Jadi 429 nggak mungkin, 447 nggak mungkin, 456 nggak mungkin, dan ya berarti hanya bisa 438. Nice. Oke, berarti ini bukan 3 lagi, sehingga menjadi 2 atau 5.
Dan ini bukan 8 lagi sekarang, sehingga 8 harus muncul di dua kotak ini, dan melihat ke atas, membuat ini menjadi 9. Ini nggak mungkin 9 lagi, dan akhirnya kita tahu ini menjadi 2, ini menjadi 1, dan ini menjadi 9, yang merupakan hijau kita. Nice. Oke, ini bukan 2 atau 9 lagi, sehingga menjadi 7 atau 8. Tapi ada 8 di sini melihat ke atas, membuat ini menjadi 7, dan ini menjadi 8. Oke. Berarti tersisa 2, 5, 7. 7 di boxnya yang bisa di sini. Dan ini adalah 2 atau 5 kita. 2, 5 per. Lalu 3, 4, 8 ya. Ini masih mungkin nggak sih untuk berisi 5? Kalau 5 tadi harus maksimal mungkin ya. 21 tambah 5 sehingga bisa mendapatkan maksimal 17 tambah 9. Hampir bisa kita eliminasi mungkin di situ. Cuman sepertinya masih mungkin. Oke. Tapi sekarang 1 di sini membuat ini menjadi 2, sehingga penjumlahan kita harus maksimal. 9 menjumlahkan 7 tambah 2, sehingga ini adalah 8. Dan 2 mengeliminasi 2 dan 4 di atas. Oke. Udah mulai mendekati ending kayaknya di puzzle ini juga. 2 sekarang masuk ke samping, menyelesaikan 5 dan 2 kita. Sayangnya ini adalah yang 2 ya, jadi bukan menjumlahkan maksimal kita. Berarti 21 tambah 2, minimal ini berjumlah 23 nantinya. Cuman ini nggak mungkin 5 lagi, sekarang mulai sudoku. Mungkin kita coba pencil mark baris ini kali ya, karena sudah ada 4 angka yang telah ada di sini, dan 4 bakal ada di salah satu petak ini. Maka kita butuh 3, 4, 7, 8, 9, dan 4 bakal ada di sini, maka 4 nggak mungkin sini lagi. 9 juga sudah ada di boxnya, maka ini bukan 9 lagi. Dan ini bukan 3, dan ini bukan 8 sekarang. Ada 7, 8, 9 di sini ya. 9 nggak mungkin di sini lagi sekarang, maka 9 harus ada di sini. Dan yang sudoku tadi dia harus ada di sini ya nantinya, di barisnya. Oke. Kalau ini adalah, ya nantinya untuk angka di sini, antara dia 5, 8, dan 8 di baris ini bakal ada di sini, atau dia 1, 9, 6, 7, dan 7 di baris ini bakal ada di sini. Jadi nantinya apapun angka 7 dan 8 yang bakal muncul di area sini akan muncul di sini nantinya. Oke. Oh, tapi kita butuh salah satunya lagi dari 5 dan 6 kan ya. Ini bukan angka 5 dan 6, dan kita hanya bisa menempatkan 1 di sini. 1, 5, 8, 9, atau 1, 6, 7, 9. Maka yang 5, 6 yang tersisa di boxnya harus muncul di salah satu petak ini, ditemani dengan angka 2. Jadi ini adalah 2, 5, 6. 7, dan nggak mungkin di sini lagi juga. Kalau 1, 9, 6, 7, berarti 7 dan 9-nya harus di bawah. Ini harus 6, ini harus 1. Tapi kayaknya masih mungkin untuk mendapatkannya. Oke, kita punya posisi seperti ini sekarang. Ada sudoku nggak sih yang membantu kita mungkin? Atau ya 2 di sini membantu, 2 nggak mungkin di sini lagi, maka 2 harus di atas. Jadi adalah yang 5, 6 yang tersisa ya. 1, 2, 4, petak ini. Petak ini lumayan menarik sekarang, karena 2 nggak mungkin ada di sini lagi, dan nggak boleh berulang pada areanya, dan ada angka 1 dan 3 di area sini. Berarti petak ini minimal harus 5 atau lebih. Dia nggak mungkin 1, 2, nggak mungkin 3, nggak mungkin 4. Maka harus 5, 6, 7, 8, atau 9. Dia nggak mungkin 9, atau dia akan menjumlahkan 9 tambah sekian berjumlah 10 atau lebih. 8 juga nggak mungkin, karena ini minimal 2 ya. 8 tambah 2 sudah berjumlah 10 atau lebih. Oke, jadi ini minimal 5, berarti ini maksimal 4. Kalau 5 atau lebih akan menjumlahkan 5 tambah 5 harus 10 atau lebih. Maka ini harus 2, 1, 2, 3, 4, tapi nggak mungkin 1 atau 3. Oke, 2 atau 4 di sini. 26. Oh, wow. Oke, saya dapat logikanya tadi. Tadi kita tahu di area sini maksimal berjumlah 26. Berarti kita tahu area di sini
maksimal juga jumlahnya 26. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin ada angka yang berulang atau tidak pada area ini? Akhirnya bisa menggunakan logika di sini ya, dari awal tadi yang saya temukan. Kalau dia berisi 7 angka yang berbeda, otomatis dia pasti akan melebihi jumlah 26. 1 sampai 7 seminimal mungkin berjumlah 28. Dan itu sudah melebihi jumlah maksimal kita 26. Berarti minimal harus ada satu angka yang berulang pada seluruh area di sini. Jadi untuk terjadinya perulangan, maka otomatis karena ini berisi dua baris yang berbeda, maka angka di sini pasti harus muncul di baris di bawahnya sehingga bisa terjadi ada angka yang berulang. Maka 2 harus muncul di sini, tapi nggak boleh berulang pada sangkar. Pada area di sangkarnya, maka harus muncul salah satu kotak ini. Yang nggak mungkin di sini lagi, maka hanya bisa di sini sekarang. Next. Jadi di sini antara menjumlahkan 2 tambah 5, ini masih mungkin semua ya. 257, 268, atau 279. Oke, tapi kita dapat 2 di sini. Berarti 2 di box ini, dia nggak mungkin sini lagi, makanya bisa di bawah. Lalu 9 tadi kita tahu harus ada di sini, maka nggak mungkin 9 sini lagi. Berarti ini bukan 2 tambah 7 sekarang. Harus 2 tambah 5 atau 2 tambah 6, tapi kita punya 5 6 pair di kolomnya. Maka ini bukan 6 lagi. Dan kita tersisa 3 7 8 9 ya, yang belum muncul di kolom ini. 3 7 8 9. 5 6 pair menariknya ya. 7 8. 7 dan 8 di sini. 7 8 ya. Tadi ini kenapa saya tulis angka 3 di sini ya? Ini kan tadi harusnya adalah 78 yang tidak akan muncul, yang muncul di sini yang akan muncul di barisnya di sini ya, menemani angka 9. Jadi ya ini harusnya 789 bukan 3 di situ. Mungkin saya salah mencatat kali ya. Di sini harusnya 789. Tapi ya kita sudah punya 789 triple di 3 petak ini, maka ini merupakan angka yang bukan 789. 1 3 4 6 5. Petak ini lumayan menarik, dia nggak mungkin 7 8 9, nggak mungkin 2, 1 3 nggak mungkin, hanya bisa 4 atau 5, tapi nggak mungkin 6. Oke. Gimana sih caranya? Mungkin di sini sekarang untuk ya penjumlahan di sini nggak bakal pernah. Nggak ding. Tadi saya mikir penjumlahan sini apakah mungkin menggunakan angka 2 atau enggak, tapi padahal sudah ada angka 2 kan ya di sini. Jadi nggak ada masalah di situ. Ini bukan 3 lagi. Berarti 3 di boxnya hanya bisa di sini atau di sini. Mungkin nggak sih sangkar ini menggunakan angka 9? Kalau ada angka 9 di sini, 4 angka yang berbeda berjumlah 10 tambah 9 minimal 19 ya. Makanya harus berjumlah minimal 19. Nggak mungkin. Berarti ya 9 di baris ini ternyata hanya bisa di satu tempat, yaitu di sini. Dan itu membantu mengeliminasi ke atas. Ini hanya bisa 7 sekarang, membuat ini menjadi 9 yang berada di 2 petak ini. Dan harusnya sekarang lumayan membantu lah ya. 7 membuat ini menjadi 8, maka disangkarnya harus 8 tambah 2 tambah 6. Membuat ini menjadi 5 sekarang. Dan 7 nggak mungkin sini lagi. Sehingga 7 harus ada di area ini yang adalah 1967. Nice. 7, 9 nggak mungkin sini lagi. Maka harus di bawah. Bukan 16. 6 di atas membantu. 61 selesai. Ini bukan 6 lagi sekarang. Oke, harusnya sudah mulai bisa selesai nggak sih? 8 nggak mungkin sini lagi. Maka 8 di boxnya hanya bisa di sini. Dari sini masih butuh 1 dan 6. Yang sayangnya masih belum bisa selesai. Cuman box ini masih butuh 3, 4, 5. Nggak mungkin 4 di kolomnya. Nggak mungkin 5 di kolom ini. Oke. Masih ada lagi tapi ya. 7, 8, 9. 7, 9 di sini ya. 7, 8, 9 triple. Membuat ini menjadi 3.
menjadi 4 maksudnya, nggak mungkin 8 lagi, dan kita tersisa 1 dan 2 yang belum muncul di kolomnya. Hingga 2 menyelesaikan 1, 2 di sini, 1 sudah muncul di boxnya sekarang, di sangkarnya. Ini masih mungkin untuk berjumlah 7, 8, 9 triple. Berarti salah satu petak ini harus berisi angka 9 nantinya. Berarti dia antara berjumlah 16 atau 15. Dan dia nggak mungkin 16 lagi. Nice. Kalau dia 16, kita bisa bertanya lagi tadi, dia pasti akan selalu membutuhkan angka 4. Kalau nggak ada angka 4, menjumlahkan 1, 2, 3, 5, 6. Dan itu berjumlah terlalu banyak. Berjumlah 17. 11 tambah 6, ya 17, nggak mungkin. Kita menjumlahkan 16, maka pasti butuh angka 4. Dan untuk mendapatkan jumlah 16, harus ditemani dengan angka 6. 1, 2, 3, 4, 6. Tapi nggak mungkin ada angka 6 lagi di sangkarnya. Jadi ini bukan 16, maka harus 17. 1, 2, 3, 17, maka kita butuh 11 lagi. Jadi antara 1, 2, 3, 5, 6, tapi nggak mungkin kalau sudah ada angka 6. Atau 1, 2, 3, 4, 7. Jadi dia harus 1, 2, 3, 4, 7. Oke, harusnya sudah bisa selesai sekarang. 1, 2, 3, 4, 7, membuat menjadi 8, 7. 7 nggak mungkin berulang pada boxnya, maka 7-nya bisa di sini. Menyelesaikan 7 dan 9. 7, 8, 9, buat menjadi 3. Dan tersisa 4, 5 di boxnya. 7, 9. Belum juga kali ya. 4 nggak mungkin sini lagi. Cuman 3 mat ke atas, menyelesaikan 8, 3. 8 di bawah, 8, 9. 7, 9, 8 oleh Sudoku. Dan kita punya posisi seperti ini. 3, 4 pair membuat ini jadi 1. Ini bukan 1 lagi. Harusnya tinggal Sudoku aja nggak sih? 4, 5, 7 ya yang tersisa di kolom ini. Di mana angka 7 hanya bisa di sini sekarang. Maka ini adalah yang 4 dan 5. Di baris ini kita butuh 5 di sini. Yang menyelesaikan 3, 4, 5. Menyelesaikan 4 di kolomnya. Lihat ke samping menyelesaikan 5, 4. 1, 6, 5, 8. 1, 6, 8, 3 ya. 3 di box ini sekarang hanya bisa di sini. 8 di box ini hanya bisa di sini. Dan ini adalah 1 dan 4. Oke, 3 nggak mungkin sini lagi sekarang. 4 atau 5. 3 dan 4 sekarang membuat ini menjadi 1. Ya, dia nggak mungkin 4 atau 5 lagi sehingga menjadi 1. Kolom ini dia butuh 2 dan 6. Yap, bisa selesai 2, 6 seperti ini. Melihat ke samping menyelesaikan 1, 6 kita. 6, 1 selesai. Oh, dan ada 4 di sini ya. 4 buat menjadi 5. Menyelesaikan 3, 5 di atas. 3, 4 di bawah. 3, 4 di sini. Dan yang terakhir adalah 1, bukan 1, dan 9. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk PAM. Puzzle yang sangat menarik banget, walaupun agak sedikit tricky ya, tapi kalau menurut saya sangat luar biasa sekali logika-logika yang ada di puzzle ini. Kita harus melihat bagaimana cara kita bisa membagi areanya dan juga memastikan bahwa area tersebut menghasilkan penjumlahan yang tepat ya. Bahkan walaupun di sangkar di sini tidak diberikan untuk penjumlahannya, kita juga masih bisa mendapatkan sedikit gambaran gimana caranya kita bisa membagi area tersebut. Puzzle yang sangat luar biasa dan varian yang sangat luar biasa oleh Memory Series ini, dan saya sangat enjoy banget untuk bermain puzzle hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini, dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.